Jadi bukan mereka di luar sistem, gitu. Sehingga mereka sering cuci tangan, mereka menyampaikan itu masalah internal, masalah adat, jadi kami tidak mencampuri. Itu keliru. Mereka karena sudah diberikan amanat undang-undang dan Permendagri untuk mereka masuk ke dalam substansinya dengan legitimasi hukum yang ada. Tapi selama ini ternyata mereka melakukan pembiaran, sehingga mereka ini kehilangan seperti anak ayam kehilangan induk, sehingga mereka terkotak-kotak. Masing-masing mempertahankan egonya karena dia ada lembaga, dia ada akte notaris. Bertentangan dengan Perda tahun 2023 ini. Justru Perda tahun 2023 ini men-clear semua itu, perbedaan itu. Tapi pemerintah daerah yang punya topoksi membiarkan. DPR yang punya topoksi juga membiarkan. Nah, itulah terjadi tindakan maladministrasi karena ada kecurigaan mafia hibah di dalam itu. Ada sistem yang sudah menggurita di balik seluruh tindakan maladministrasi ini. Jadi kalau melihat dari sisi penyalahgunaan kewenangan adalah Pemda dan DPR juga mereka bersama-sama melakukan penyalahgunaan kewenangan juga, karena mereka diberikan wewenang dalam Perda itu, tapi kewajiban hukumnya tidak jalan, maka terjadi kelalaian hukum, kewajiban hukum mereka tidak laksanakan, maka masyarakat adat ini dia stagnan, dia mati di tempat, dia tidak kemana-mana. Mereka punya ruang hukum yang besar untuk memperjuangkan mereka bahwa hak wilayahnya, hak adatnya dipertahankan, mekanisme pengadilan adatnya juga harus jalan, karena kedudukan masyarakat hukum adat dengan negara itu dia seimbang pada satu ini. Yang lain ini kan operasional, yang ormas-ormas ini adalah operasional, mereka tidak ada dalam yang lebih tinggi, sehingga ruang lingkup yang ormas ini terbatas. Hukum adat itu yang kuat, permanen itu, dengan dia punya peraturan sendiri. Karena mengingat ada aset-aset Amung dan Komoro yang banyak yang memang terpecah belah yang tidak bisa terurus. Seperti Pamaka, Saritas, ada Wasian, ada hibah Besitua, ada dana hibah Freeport, ada dana hibah Pemda. Ini aset-aset Amung dan Komoro, tapi tidak tertata dengan baik karena sistem manajemen adat yang memang ditinggalkan, dibiarkan oleh pemerintah daerah. Nah, kalau dari sisi ketidakadilan dalam pelayanan, nah itu DPR dan pemerintah daerah sendiri melakukan apa yang tadi saya bilang itu, pembiaran itu, kewajiban hukum. Lalu mereka itu hanya melihat segelintir orang di Amume, segelintir orang Komoro yang memang ada kesamaan kepentingan, yang memang bermain di balik hibah itu. Akhirnya mereka tidak adil terhadap yang lain, sehingga korbannya dana itu tidak pernah turun ke masyarakat yang kecil, tapi dimakan di tingkat atasnya. Nah, itu adalah satu ketidakadilan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini. Kemudian dari sisi penyimpangan prosedur, itu artinya belum ada pengakuan dari pemerintah daerah terhadap pengkotak-kotakan ini. Itu mereka sudah ada ormas-ormas tertentu sudah melakukan MOU dengan Freeport dan sudah mengelola dana pembinaan masyarakat hukum adat selama ini yang diberikan oleh Freeport, juga ada dari pemerintah daerah pada masa lalu. Nah, ini semua adalah penyimpangan prosedur, di mana mereka ini belum diakui, mereka sudah melakukan tindakan hukum tentang keuangan negara. Dan itu adalah langkah tindakan maladministrasi yang menuju korupsi. Nah, itu hal yang sangat fatal yang dilakukan oleh mereka. Dan mereka belum diakui, mereka sudah buat rekomendasi pada DPRK, DPRP dari utusan-utusan adat. Padahal mereka ini masih cacat ini, kelompok-kelompok perbedaan ini. Belum diakui sudah buat. Nah, makanya rekomendasi yang mereka lahirkan untuk mendukung orang ke DPRK maupun ke DPRP adalah cacat prosedur. Karena tindakan maladministrasi di situ. Itulah perbuatan melawan hukum juga. Nah, sehingga harus ditindak. Kemudian dari sisi informasi tidak transparan, ini kan perbuatan tindakan maladministrasi. Karena dana yang mereka terima tidak mereka informasikan kepada masyarakat penerima, diam sendiri, makannya sendiri. Akhirnya masyarakat menuntut untuk musda. Musda adalah perbaikan sistem. Jadi yang punya hak untuk menentukan musda adalah orang dari daerah-daerah yang punya hak suara. Kita hanya sebatas wacana saja. Tapi pemegang mandat adalah mereka yang dari daerah-daerah. Dan mereka itu datang, baru mereka melakukan pertemuan, meminta pertanggungjawaban mereka yang menerima uang selama ini.
uangnya kemana, uangnya dapat dipertanggungjawabkannya bagaimana. Baru mereka menentukan musda dan tidaknya. Jadi kewenangannya bukan siapa-siapa situ. Kewenangannya ada pada masyarakat dari daerah-daerah wilayah-wilayah adat itu. Nah itu, sehingga tidak transparansinya hal-hal tindakan-tindakan yang mereka buat. Akhirnya di situ adalah pelanggaran hukum. Sehingga bisa saja masyarakat melakukan mosi tidak percaya terhadap DPR dan pemerintah daerah karena memang tindakan yang mereka lakukan ini pembiaran. Nah, bisa jadi juga masyarakat merasa dirugikan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pengadilan negeri karena mereka dirugikan akibat tindakan pembiaran. Nah, itu langkah-langkah yang hak-hak masyarakat. Dan juga bisa masyarakat melakukan demo. Demo adalah aspirasi yang mereka bawa, menuntut hak-hak mereka yang diatur dalam Perda ini. Dan Perda itu mengamanatkan, memberikan ruang kepada DPR dengan pemerintah daerah, sehingga masyarakat hukum adat ini mereka mau melakukan apa saja. Apalagi musda, ini urgent. Itu dananya itu diberikan mendahului penetapan APBD. Itu ruang hukum yang diberikan. Nah, Perda itu memberikan ruang kepada DPR dengan pemerintah daerah sehingga urgennya masyarakat hukum adat ini diberikanlah uang untuk mereka melaksanakan musda. Jadi nanti penetapannya di tahun depan. Itu sudah diperintahkan sebelum mendahului penetapan APBD, kebutuhan mereka sudah terlayani. Gitu. Itu ruang hukum yang diberikan. Tidak ada orang bersalah di situ. Sehingga saya minta pemerintah daerah dan DPR jangan kaku dan jangan ragu memberikan uang kepada keluarga besar ini, karena ini hak mereka. Ya. Jangan sampai kedaulatan mereka ini mereka cabut, karena ini otonomi khusus, memberikan ruang untuk mereka mencabut depo hak-hak politiknya. Nah itu wajar ruang hukum diberikan. Berarti bisa pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap kinerja DPR dan kinerja pemerintah daerah. Karena ini tuntutan masyarakat besar. Dan saya minta Bupati dan DPR kooperatif. Saya minta kooperatif. Karena masalah ini cukup serius. Tidak bisa dibiarkan dan tidak diremehkan. Karena akan berdampak fatal bagi jabatan-jabatan publik yang ada di sini. Sehingga saya minta pemerintah daerah kooperatif. Jangan meremehkan dan memberikan ruang. Ini tuntutan demokrasi masyarakat adat, kewajiban Bupati dan DPR memfasilitasi. Itu ada termuat dalam aturan. Konsekuensi tidak memfasilitasi ini, konsekuensi hukumnya ada pada mereka itu. Dan saya minta kalau bisa diberikan ruang publik, dibuka ruang publik, supaya semua komponen daerah ini berpartisipasi dalam kontribusi pemikiran terhadap dua suku besar ini.